Halo, halo. Ribut nggak? Enggak. Ya mulai yuk. Oke, yuk. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang antiseptik. Saya Ika Idil Putri sebagai moderator dan teman saya Marisa Ardianti. Saya Rahel Esther Claudia. Saya Lasri Artahia. Saya Putri Simanjuntak. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian antiseptik yang dijelaskan oleh saya sendiri. Antiseptik adalah zat antimikroba yang dapat mengurangi atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan hidup. Contohnya alkohol, klorin, yodium, senyawa surfaktan, dan lainnya. Antiseptik merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup, seperti pada permukaan kulit. Serta zat kimia ini atau antiseptik ini digunakan atau diterapkan pada kulit yang hidup atau jaringan tertentu untuk mencegah terjadinya infeksi, dan umumnya tidak terlalu berbahaya. Karena antiseptik ini biasanya digunakan pada saat seseorang mencuci tangan atau sebelum melakukan operasi. Antiseptik biasanya mengandung alkohol. Penggunaan antiseptik terutama digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi pada luka. Sekian, seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis-jenis dari antiseptik. Antiseptik ada beberapa bagian. Yang pertama, sterilo antiseptik gel, di mana bentuknya ini cair atau jelly dan diaplikasikan di tangan. Kemudian betadine antiseptik. Betadine antiseptik ini berbentuk cair dan juga salep. Dia ini digunakan pada luka-luka di kulit. Kemudian spray antiseptik 50 ml, di mana bentuknya cair dan digunakan lebih idealnya pada luka akut seperti luka sayat, luka lecet, dan luka lepuh, luka pasca operasi, luka bakar, dan luka kronis. Kemudian Dettol antiseptik liquid 500 ml, di mana bentuknya adalah cair, dan Dettol antiseptik liquid ini digunakan lebih tepatnya pada air di dalam bak mandi untuk mensterilkan bak mandi supaya terhindar dari kuman dan bakteri. Kemudian hand sanitizer antiseptik spray. Dia berbentuk cair dan cara menggunakannya adalah menyemprot pada tangan. Kemudian Listerine antiseptik mouthwash. Dia berbentuk cair dan digunakan pada mulut dengan cara mengkumurnya dan membersihkan bakteri-bakteri dalam mulut. Dan Listerine antiseptik ini tidak boleh tertelan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, cara kerja antiseptik. Cara kerja antiseptik antara lain merusak lemak pada membran sel bakteri atau dengan menghambat salah satu kerja enzim pada bakteri. Menurut Siswandono dan Soekarjo, cara kerja antiseptik antara lain yang pertama, penginaktifan enzim. Penginaktifan enzim adalah mekanisme umum dari senyawa antiseptik seperti turunan aldehid. Yang kedua ialah denaturasi protein. Turunan alkohol, turunan fenol bekerja sebagai antiseptik dengan cara denaturasi dan koagulasi protein sel bakteri. Yang ketiga, mengubah permeabilitas membran.
Turunan fenol dapat mengubah permeabilitas membran sel bakteri sehingga menimbulkan kebocoran konstituen sel yang esensial dan mengakibatkan bakteri mengalami kematian. Yang keempat ialah interkalasi ke dalam deoksiribonukleat acid atau DNA. Beberapa zat warna seperti turunan trifenilmetan dan akridin bekerja sebagai antibakteri dengan mengikat secara kuat asam nukleat. Yang kelima, pembentukan kelat atau senyawa kompleks yang terdiri dari atom logam pusat yang melekat pada ligan dalam struktur siklik atau cincin. Beberapa turunan fenol seperti hexachlorofen dan oksipuinolin dapat membentuk kelat dengan ion Fe dan Cu. Kemudian bentuk kelat tersebut dialihkan ke dalam sel bakteri. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian manfaat dan kegunaan dari antiseptik yakni sebagai berikut. Yang pertama, membasmi penyebaran mikroorganisme penyebab penyakit. Itu biasa digunakan antiseptik seperti hand spray atau hand hygiene. Kemudian yang kedua adalah mengurangi infeksi pada luka terbuka. Salah satu contohnya itu adalah betadine. Kemudian menjaga kesterilan peralatan dan perlengkapan operasi. Kemudian yang keempat adalah membersihkan kotoran pada perabotan atau benda-benda di sekitar. Kemudian yang terakhir adalah membersihkan area kulit sebelum disuntik atau ditusuk jarum. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya disilahkan. Beberapa efek samping dari antiseptik yang bisa terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gangguan pencernaan. Seiring penggunaan hand sanitizer juga dapat membunuh bakteri baik di tangan kita, sehingga proteksi alami di tangan kita akan terganggu. Sehingga bakteri jahat tetap dapat masuk ke dalam pencernaan, sehingga dapat mengganggu pencernaan dan menyebabkan diare dan lain-lain. Yang kedua adalah reaksi alergi. Di dalam antiseptik terdapat zat yang bernama triklosan yang dapat memicu menyumbat atau mengurangi minyak atau sebum alami di dalam kulit kita, sehingga dapat menyebabkan kulit menjadi kering, kasar, bersisik, hingga alergi. Yang ketiga, kulit kering. Yang keempat, menyebabkan kulit kasar dan bersisik. Yang kelima, dapat mempengaruhi hormon. Hormon triklosan tadi dapat memicu produksi hormon testosteron dalam tubuh kita, sehingga hormon testosteron dapat tidak terkendali dalam tubuh kita. Yang keenam, dapat menyebabkan ruam dan kemerahan. Yang ketujuh, dapat menyebabkan infeksi pada kuku karena pengaruh dari alkohol yang tinggi. Terima kasih. Baiklah, sekian persentase kami. Jadi, antiseptik adalah zat antimikroba yang dapat mengurangi atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan hidup. Antiseptik ini digunakan untuk mengobati luka memar, luka iris, luka lecet, dan luka bakar ringan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.